Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bisa. Jadi enggak ada amalan yang bisa membalap dari amalan orang yang mengamalkan la ilaha illallah, dan tidak akan ada dosa yang tersisa. Keren ya, enak Pak. Dosanya hilang. Tauhid itu menghilangkan dosa. La ilaha illallah itu dosa. Kemarin sering saya ceritakan, orang dosa 60 tahun dengan la ilaha illallah dosanya hilang 11. Bersisi itu, terus kalau dia berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi kalau berbuat dosa paling dosanya 1 loh. Jadi kalau kita mau hidup imbang itu aja berarti jadi orang Islam. Pak, berbuat baik baru niat tok, udah dapat pahala 1, niat tok Pak. Ya kan? Sampai dari rumah niat mau berangkat ngaji, belum berangkat, belum melangkahkan kaki, dosanya udah diampuni. Oh menang, tambah lagi. Baru niat tok, dapat pahala 1, niat mau berbuat baik. Begitu dilakoni, jadi 10 kali lipat. Tapi kalau sampai mau niat jelek, nggak dicatat. Baru niat kok, nggak dicatat. Makanya kita berbuat jelek tuh nggak dicatat Pak. Ditunggu. Tunggu dulu lah 4 jam sampai 6 jam, baru dicatat. Malaikatnya juga bijaksana. Itu Pak Warto ngomong orang nggak catatan. Gosek piye dong? Tunggu 4 jam kok piro. Ya kan? Tunggu 6 jam saya. Ya kan? Misalnya habis sholat zuhur nih, ya, berbuat jahat nih, kan harusnya dicatat. Enggak catat sih. Udah dulu tunggu 4 jam. Memang kenapa? Takutnya nanti banyak citekan catatannya. Ya. Kenapa? Tunggu dulu 4 jam. Kok tunggu 4 jam? Takutnya ntar dia habis itu sholat asar terus istighfar, kan dihapus dosanya. Wirid la ilaha illallah, dosanya dihapus. Kadung tak tulis, dosanya dihapus. Betul enggak? Ben catatannya gak oret-oretan, ditunggu 4 jam. Kalau 4 jam kok dia enggak taubat, baru ditulis 1. Enak enggak Pak? Jadi artinya Allah panjangkan umur kita ini, Allah berikan kesempatan sama kita. Makanya jangan minta cepet-cepet mati, itu jangan. Mintalah panjang umur. Ya, panjang umur itu minta Pak. Kenapa? Kalau seandainya kita banyak dosa, dengan panjang umur itu kita punya harapan untuk bisa memperbaiki, bisa muatabah, bisa apa, bisa dipahami ini ya. Ada waktu, kesempatan. Kalau nggak dosa Pak, dosa orang baik. Justru ketika engkau panjang umur, di saat engkau berbuat baik, kamu panjang umur, itu engkau bisa meningkatkan kebaikanmu, bisa meningkatkan makommu. Karena waktu itu berharga Pak sebetulnya. Jangan putus asa hidup itu. Nggak apa-apa, minta aja panjang umur. Ya. Ya kenapa apa-apa? Emang nyatanya udah wedi mati yo. Ya kan? Jangan takut mati, itu bohong itu. Jangan takut mati, tapi ndongone minta panjang
Allahumma tulil umuruna, ya Allah panjangkan umur. Dari itu nggak takut mati, itu enggak. Kan jadi panjang umur itu ada nilai positif. Allah kasih kesempatan. Itu begitu. Nah, jadi nggak ada keburukan yang tinggal kalau orang yang wirid, tapi dengan kesadaran ya, kesadaran ini Pak yang sulit. Kalau cuma di sini ya cilik-cilik itu pintar, bio iso Pak. Bio itu iso, itu yang dikhawatirkan kiai-kiai dulu. Ulama-ulama dulu yang dikhawatirkan itu, yang disedihkan generasi penerus. Jangan sampai nanti orang tua meninggalkan generasi penerus, keturunan-keturunan yang lemah ilmunya. Ya kan ilmunya cuma niru-niru cuma. Tantapan dalam sejarah, ya kan? Makanya ilmu yang paling top itu ya ilmu laduni itu. Sampai bisa jabatan ilmu laduni cukup, ilmu ngaji lah pokoknya. Kita dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu nggak didapatkan melalui ngaji. Walaupun sampai sekarang cuma jadi bahasa, jadi diskusi, jadi perdebatan. Saya nggak pernah ada titik nggak ada penghujungnya. Tapi kalau orang yang dapat ilmu laduni itu cukup hidup ini. Dan kalau seandainya semua orang tahu itu, kehidupan ini akan tenang, adem, ayem, tentrem, subur, makmur. Benar Pak. Tapi ilmu laduni itu ditancapkan dalam dada, dalam kolbu. Itu bermanfaat. Nah, hanya kadang-kadang orang kalau bicara ilmu laduni ya, itu kan terinspirasi aslinya dari input yang didapatkan dari surat Al-Kahfi. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa supaya menemui hambanya yang soleh di pertemuan dua lautan, terinspirasi dari itu. Kenapa? Di situ ada ayat yang bunyinya wa atainahu miladuna ilman, miladuna di situ. Pakai ma'al ghair, tapi kalau miladuni berarti udah kalim baca. Sama artinya dari sisiku. Dia aku berikan ilmu langsung dari sisiku. Jadi ilmu laduni itu ya Allah langsung. Yang menurut Gus Dur disebut iku wejangan guru waskita den cepatke jerone dodo. Makanya Nabi Musa diterangkan dia pemimpin tertinggi Bani Israel, canggih ilmunya, intelektual, pemegang kitab undang-undang syariat, namanya kitab Taurat. Itu disuruh belajar, temui hambaku yang soleh. Di Quran nggak disebut nabi, hanya kemudian di sini dinyatakan bahwa itu adalah nabi, kemudian disebut Nabi Khidir, betul nggak? Ya. Akhirnya muncul itu. Orang kita kan nggak boleh melihat yang gitu-gitu. Jadi ilmu laduni itu diberikan Allah sama Nabi Khidir. Kalau pengen ilmu laduni harus ketemu Nabi. Akhirnya cari amalan-amalan yang kira-kira bisa menyebabkan ketemu dengan Nabi Khidir. Terus dulu Nabi Musa diperintah Allah itu di pertemuan dua lautan. Terus omahe ada karo laut. Omahe gunung kok boleh laut ya kan? Lautnya ada, ini apa? Ya udah di tempuran. Tahu tempuran ya? Iya. Apa Pak? Pertemuan sungai. Wah, do tirakat ning kono, sembayang ning pinggir kali. Pirang-pirang dina, pirang-pirang bengi, ya ora oleh apa-apa. Bener ya? Nah, saya sekarang lah, kalau mau tahu yang laduni udah lah. Nanti juga ketemu. Syaratnya kudu talqin. Ditancap meneng jodoh Pak, tapi kan jadi nggak mungkin kan mengajarkan, nggak mungkin. Diajarkan nggak mungkin. Nah, Nabi Khidir siapa yang ngajarin? Ujuk-ujuk ini. Ditancapkan namanya ditalqin, dinakes. Oke ya, itu keren Pak. Nah, begini, tak kasih waktu. Udah sampai titik kan? Ya. Waktu dibacakan sampai sini. Ya. Nah, kalau ada yang menyampaikan sesuatu silakan. Ayo kita sharing. Atau yang kurang paham mau ditanyakan monggo. Silakan.
atau punya pandangan-pandangan yang lebih. Saya tidak menolak orang punya ilmu tinggi di sini, silakan. Kalau perlu tak kasih jadwal ngajar gitu ya. Tapi bukan berarti menjadi tandingan. Jangan sampai ada pemahaman kemudian dipatahkan dengan pemahaman baru, terus orang yang tadinya ngaji jadi bingung. Sebaiknya didiskusikan, ya itu enak. Jangan sampai nanti ngangkang gitu ya. Udah dua pemahaman yang orang bikin bingung kan susah. Jadi harus ada klarifikasi gitu. Ayo, jadi orang nggak bingung kan. Silakan, saya tidak menolak, siapapun boleh sini. Dulu kayaknya kasih jadwal. Kita kasih jadwal kalau memang sudah ada yang punya ilmu mumpuni dan memang dia bisa ngajar. Itu orang murid saya tak suruh ngajar. Kalau yang bisa ya monggo tak nanti tak kasih jadwal, mau jadwalnya apa kosongnya boleh ngajar di sini. Gitu, sebatas itu memang ada referensi, ada apa ya. Jangan aneh yang penting. Ya aneh-aneh boleh ya. Aneh karena kita belum ngerti, tapi kasih tahu jadi nantinya nggak aneh karena memang begitu gitu ya kan. Boleh Pak, boleh di sini boleh. Apalagi kalau nggak yayasan, nggak ada legalitas. Boleh. Ayo kita sama-sama mengamalkan ilmu. Ayo. Dan perbedaan itu fitrah. Monggo. Ujung-ujungnya dipersiapkan nanti jawabannya saya tahu. Yang tanyakan cekak, lalu kata-kata yang ada cuma cekak itu. Tuh, ada Pak? Nanya Pak Kiai. Ada waktu lah. Nanya Pak Kiai. Apa Pak? Mau tanya. Oh tanya ya, saya sama menyampaikan pendapat. yang kita bahas itu. Iya. Tahu itu kan apa namanya? Bukan dosa ya. Mengesa, tahu itu artinya esa. Ya, menurut informasi kan dosa itu yang sebetulnya kan cuma satu informasinya kan. Iya. Terus Iya. hubungannya sama ini Pak Kiai. Maksud dari ceramah di Jumatan itu hubungannya perbaharui syahadatmu setiap hari. Iya. Maksudnya apa itu Pak Kiai? Hubungannya antara dosa tadi sama Iya. ini. Ini bagian dari wirid ini. Ya, syahadat itu kan yang syahadat itu kan la ilaha illallah itu kan kesaksian. Kesaksian. Ya. Memang Rasulullah pernah ya di dalam sebuah hadis ya, saya membaca sebuah hadis itu. Di situ disebutkan Rasulullah sedang hadis riwayat ngumpul-ngumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda begini, jadidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah iman kalian. Jadi imannya disuruh perbarui. Sahabat juga bingung, iman kudu diperbarui. Kayak kelambi ya, kelambi wis amoh golek sing anyar bisa. Ya kan? Ada kontaminasi dan sebagainya. Itu diperbarui, bisa aja rusak kan baju itu. Gitu, sama. Ya, perbarui. Namun karena sahabat itu dalam bingung ya kira-kira kayak Pak Tarso itulah salah satunya seperti itu. Mewakili jamaah yang lain. Menanyakan sama Rasulullah, Kaifa tujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya saya memperbarui iman saya? Kayak jenengan itu, betul enggak? Iya. Kira-kira gitu kan maksudnya. Pola. Rasulullah menjawab, jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Perbarui imanmu itu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Imanmu masih lemah. Ilmumu baru mampir ke lesan, melebu cuman sampai tenggorokan, nggak sampai ke hati. Makanya untuk urusan itu tidak bisa ditaklimkan. Tempatnya namanya halaqah dzikir, tidak diajarkan tetapi ditalkinkan. Dan Nabi menekankan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Artinya talkinkan.
kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Bukan orang yang mati. Bila ilaha illallah dengan la ilaha illallah itu. Mana munafik kan? Gitu ya. Sebetulnya kalau diajarkan dia sudah nggak bisa ngucap. Coba deh, umumnya kan orang lagi sekarat kayak megap talkin ya kan? Bukan ajarin kan nggak gitu. Apa harapannya? Dia masih ada ruhnya. Diharapkan walaupun dia tidak bisa menerima dengan pendengaran dan itunya, nanti akan diterima oleh kolbunya. Menancap. Makanya kudu ditancapkan. Perbarui, kenapa? Imanmu itu sudah rusak karena cuma sampai di lambung. Dirusak dengan apa? Hatimu tidak membenarkan. Makanya muncul yang namanya penyakit disebut nifak. Nifak itulah yang membuat iman itu amoh sehingga kudu diperbarui. Ojo nifak terus. Nifak itu penyakitnya, orangnya disebut munafik. Jadi kepalsuan. Ucapan yang tidak dibenarkan oleh kolbu itu palsu. Bohong, hatinya aja nggak membenarkan, dia bohongin orang aja, ngelakuin. Paham Mbak? Itu maksudnya dengan memperbarui itu. Yang jenengan masih bingung di hal apanya? Enggak bingung sih Kak. Cuman saya iri cerita Pak Yai yang tempo hari aja. Itu orang yang kafir selama 70 tahun. Nah, itu kan iri. Saya kan dari lahir mungkin udah Islam. Iya, enggak Islam kan? Dianggap kafir ya. Ya, warisan dari orang tua Islam. Iya. Itu kok setelah berbuat dosa selama 70 tahun begitu dia sahadat, langsung hilang dosanya itu aja. Pertanyaan itu ya. Loh, sampeyan kepengen niru malap, sampeyan itu ngomong sama si iman kayak cilik. Emang sampean pernah merasa kafir? Mau sampean dibilang kafir ya marah. Kenapa sampean nggak niru malap kalau kepengen? Nah, makanya sekarang apa makna mu'alaf itu? Alafa itu artinya lunak. Makanya mu'alaf itu di asnafu samaniyah, kategori mustahik zakat, itu orang yang disebut mu'alafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Sampeyan yang Islam kayak cilik hatimu ya atos kok. Kandhanane angel, tapi ya wis piye leh wong wis ngaku. Ngene mboten, perbarui ya aja ngaku-ngaku tok, tasdik. Paham, Mbak? Ayo jadi mu'alaf begitu. Ya, secara syariat kita lakukan kok itu. Setiap malam Jumat kita tawajuhan selalu kita perbarui untuk mengingatkan perbarui iman, ya la ilaha illallah. Setiap malam Jumat. Kenapa? Menyadari harusnya atos ben dadi mu'alaf. Nah dia mu'alaf tenang, kenapa dia sampai seperti itu? Dia itu resikonya berat Pak. Bayangkan kalau sampean jadi satu keluarga misalnya Kristen, tiba-tiba sampean keluar dari kelompok keluarga itu masuk Islam, resiko enggak? Rata-rata dimusuh, bahkan ada yang digebukin Pak. Nah orang-orang yang seperti itu kita lunakkan hatinya, jangan sampai dia balik lagi. Gitu. Taufik dan hidayah itu jangan sampai hilang lagi gitu loh. Dilunakkan hatinya. Cuman di zaman sekarang ini kadang banyak orang memanfaatkan hal seperti itu. Sampai pura-pura dari malam bisa untuk hubungin orang. Ya kan? Datang, Pak saya bantuin ini Pak. Saya diusir keluarga saya ini gara-gara saya ikut ngajian itu dan saya sudah yakin Pak menyakan masuk Islam. Itu masuk dibikinin surat kan. Datang ke masjid-masjid minta sumbangan dengan dalil banyak enggak? Padahal penipu. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya. Ya. Kan kalau mu'alaf itu dengan dia bersahadat dosanya diampuni ya. Iya. Apakah dengan memang atas dasar sahadat itu yang dosa diampuni? Iya.
tapi dengan Benar. kesadaran. Makanya mualaf itu jangan langsung dibimbing, kasih pemahaman. Makanya kalau yang mualaf yang di sini saya enggak bangga atau orang ke sini minta muda. Saya takut-takutin malah. Ngapain sama mau masuk Islam? Tak gituin. Bener. Ngapain mau saya Islam? Emang kalau saya menjadi orang Kristen kenapa? Masa anjurin jadilah orang Kristen yang baik. Toh asal kamu mau berbuat baik, orang nggak nanya kok agamamu apa. Bener nggak? Ada orang nanya agamanya, Pak Aso baik banget agamanya apa sih? Enggak kok. Kenapa sama Mas itu? Kayak gitu ya. Dan Islam tidak pernah menjanjikan umatnya untuk menjadi kaya setelah Islam. Sama di dalam apa dijanjikan nanti menjadi orang Islam di sugih. Makanya aku ya salamnya saya tidak kalian salam seger waras, saya ben waras lah mana. Sugih, iya kan? Orang kabeh do pengen sugih. Wibowo itu berkepribadian dan penampilan yang menarik. Bukan serem Pak Wibawa itu. Terus kok diserem-seremin, wah biar berwibawa, oh salah. Berwibawa itu punya kepribadian dan penampilan yang menarik. Dan ini wajib dimiliki oleh para dai, para mubalik. Karena apa? Dia propaganda kan, menawarkan kebaikan-kebaikan. Ya harus baik kan gitu. Kayak gitu, sama enggak jadi Islam nggak pernah menjanjikan pemeluknya untuk menjadi kaya, tidak. Dan zaman saya enggak selamat sama hidup itu dijamin enggak. Malah kalau sama jadi orang Islam, nanti Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum misalnya bulan. Sama kalau masuk masjid, nggak bakalan dikasih duit. Mau disodorin kotak on ngetokno. Betul nggak Pak? Ngaji. Kalau sampai belajar ngaji, nanti kiai yang belas sorban, ngono bae kayak ya minimal umplung diputar-putar enggak ya kan? Makanya malah pulang kayak duit. Ya Pak, tapi saya udah mantap Pak. Enggak. Gitu. Kesadaran itu sebetulnya Pak, jangan muatabah. Bukan astagfirullahaladzim sampean, tapi kesadaran sampean merasa berdosa itu sebetulnya. Kesadaran jenengan merasa bersalah. Itulah yang disebut tobat. Nyesel. Bukan astagfirullahaladzimnya, bukan. Gimana disebut muatabah. Istiqnabah. Bisa dipahami Pak? Benar kan Pak? Beneran. Nah itu makanya ada yang tadi saya sampaikan ulama kita itu khawatirnya begitu, khawatirkan. Ulama kan hebat-hebat. Jadi dulu sering saya cerita tentang burung bionya kiai itu kan, saya pernah cerita lah. Burung bio yang bisa bunyi la ilaha illallah ditawar 25 juta sama orang nggak dikasih. Tetap berkucing itu keok mati. Kiainya nangis. Nangis padahal paseh mengucapkan udah pakai. Wong bio itu memang pinternya niru, ya kan? Nah kiai itu menangis Pak, gara-gara burung bionya mati. Habis ditawar 25 juta nggak dikasih. Nah santrinya ngeliat bingung. Wah ini kiai nggak salah nih. Jadi santri itu boleh Pak. Jadi kalau ada kiainya itu ngomong aja langsung sama kiainya. Dan di belakang, Pak kiai nggak salah lah. Salah apa? Nah dulu kan jenengan yang mengajarkan. Katanya kalau ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal nggak boleh diratapi. Kalaupun hanya berkabung nggak boleh lebih dari 3. Ya kok burung bio mati sampai nangis sampai kayak gitu. Sampai nyesel ya. Ditawar 20 juta nggak dikasih terus diceger kucing mati sampai nyesel ya. Wah ditepuk enggak ya. Ini coba kandani. Saya menangis bukan karena menyesali 25 juta burung saya dapat 25 juta saya nggak kasih mati. Tidak itu yang saya sesali. Lalu apa? Saya melihat adalah kauniyah, kenyataan yang ada, yang terjadi di hadapan saya sebagai ayat kauniyah. Begitu burung saya ditegrep kucing bunyi keok,
Ketika burung beo saya yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih ditegrep kucing keok mati, yang terlintas dalam benakku itu umatku. Justru itu yang membuat saya menangis. Kenapa? Saya khawatir jangan-jangan umatku yang pandai dengan fasih mengucapkan la ilaha illallah sampai ribuan kali, begitu ditegrep Israel keok. Oke? Itu yang membuat dia jadi ingat umat kalau orang dulu itu Pak. Mikirin umat. Makanya nanti kalau ada istighfar khusus sebetulnya itu namanya istighfar aulia itu ada. Jadi kerjaan wali-wali itu mikirin umat, keselamatan umat, kesejahteraan umat. Makanya soal doanya barokallahu wa ta'ala barokah alaika ala jama'a baini wa bainaka fi khairi wa afiyah. Semoga keberkahan Allah selalu melimpah padamu dan keberkahan Allah sekarang ada padamu, dan semoga Allah kumpulkan aku dan kalian semua dalam keadaan baik dan selamat. Enggak panjang-panjang doanya. Habis talqin udah doanya begitu ya, barokallahu wa ta'ala barokah alaika wa jama'a baini wa bainaka fi khairi wa afiyah. Keselamatan yang dipikirkan, nggak pikirin marah sugih marah kalau itu fitrah, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, fitrah itu udah sunatullah dan tidak bisa hilang dari hidup kita. Itu sebetulnya. Dan kalau mau kita menggali lebih dalamnya Pak, di dalam lagi itu memang pakai ilmu. Itu kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Sama dengan kita mau mencari mutiara ya. Mutiaranya ada di mana Pak? Di dasar laut. Untuk mendapatkan mutiara itu tidak bisa serta-merta, karena kita harus menyelam ke dasar laut. Jadi sebelum engkau mendapatkan mutiara, ada ilmu lain yang harus engkau pelajari, yaitu ilmu menyelam. Benar nggak Pak? Ilmu menyelam. Kamu belajar ilmu menyelam dulu, baru bisa dapat mutiara. Loh, kamu ilmu nyelamnya aja nggak punya, sudah bicara tentang mutiara. Ya kan, begitu nyebur selip gitu ya kan nggak bisa nyelam, megap-megap mate, megap-megap tersiksa malahan, bukannya dapat mutiara. Belum lagi kalau dalam waktu panjang kan harus pakai oksigen bareng. Kamu harus kenal apa itu oksigen, ilmu oksigen, bagaimana cara pakai. Itu ilmu. Sama la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Pak, ini rahasia ya Pak. 30 juz Al-Quran itu isinya tahlil. 30 juz Al-Quran isinya tahlil. Bahkan mungkin kitab-kitab yang lain juga isinya tahlil. Jadi kita tahlil itu enggak hebat. Tahlil itu apa? Ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat hakin, kalimat yang hak, mutiara Pak. Mutiara yang terpendam. Makanya Al-Quran itu bahasanya sangat dalam, penuh dengan kata-kata mutiara. Sampean kok nyampaikan Al-Quran itu kan mutiara Pak, itu harus ada penopang dan pendukungnya. Makanya untuk memahami, untuk mengungkap dari huruf per huruf itu loh ya, saya baru menyampaikan sedikit aja sampai udah teriak bingung, pusing ya kan, betul nggak? Belum full saya. Jadi kita belajar ilmunya dulu, ilmu pendopang, ilmu pendukung, untuk bisa memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Kalau cuma cerita tok ya iso. Tak bacain hadisnya itu. Jadi apa namanya, Bajuri itu kok cuma ngapalin bisa. Ya kan? Wa ma'aniyul kitab gitu ya. Masmu'atun fi Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan, bilang semua orang bisa ngomong gitu.
Kemudian ujung-ujungannya nanti ada di bak. Itu susah kalau kita nggak punya ilmu pendukung ya nggak bisa. Itu mutiara. Sama juga kita mau membahas mutiara, kita nggak pernah nemu mutiara, pengen ketemu mutiara, nggak punya ilmu menyelam, megap-megap sih. Makanya kalau yang warok Pak, hati-hati Pak. Dia kaji, dia udah tahu. Ya kan? Qala Allah itu, qala Rasulullah itu enggak sembarangan ya Pak. Allah Ta'ala fi kitabul karim wa huwa asdaqul qailin. Itu enggak main-main Pak. Menurut terjemahan kita semula, menerjemahkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dengan syaina ini harus ada pendukung. Makanya ada hadis yang saya baca itu disampaikan man fasara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyampaikan menguraikan Al-Quran hanya dengan rohyunya, dengan pendapatnya, hasil pikirannya sendiri, falyatabawa, dia telah menyediakan maq'adahu tempat duduknya minanar dari neraka. Sama juga mengambil mutiara, nggak belajar ilmu nilai. Makanya kalau Al-Quran ya belajar ilmu tajwidnya dulu, belajar ilmu nahwunya, belajar sorofnya, baca bayar. Di situ ada hal-hal yang bersifat syariah. Syariah itu dibahas dalam ilmu fikih, kudu belajar fikih ada usul fikihnya, ada nasih, ada mansukh, ya kan? Ada hadis penunjang. Hadis juga ada muncul hadis. Makanya saya panti-panti kalau Rasulullah bersabda, mulai ditakoni Pak Harto, sampean ketemu Rasulullah kapan, di mana? Bingung kita. Makanya harus ada referensi. Saya selalu ada referensi. Ini loh, penumpangnya, gitu loh. Supaya jadi kaulan sadi. Oh, yai saya keras Pak. Yai saya didik saya keras. Dan sampai kalau saya temukan yai saya mungkin nggak bisa paham ngaji. Yai saya dicoba kalau ada, masih ada. Kalau sampai nggak puas ngaji sama saya, ayo saya tuntut, saya ajak, langsung aja ngaji sama yai saya boleh, saya antar, masih bisa saya antar. Terserah mau dia mau kembumbung boleh. Bener kan, loh, jamaah kita udah pernah keadaan dulu, kutubiyah udah pernah, ya kan? Jadi gitu Pak, jadi tetap untuk memahami itu tuh mutiara itu Pak. Saya katakan Al-Quran 37 sisinya la ilaha illallah, itu nanti tolong dicari ya. Saya takut saya khilaf, takut saya salah, saya lupa. Ada bunyi begini, wama arsalna min qablika, nah, ada min qablika. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Baru Pak Budi. Jadi wa ma arsalna, dan tidak sekali-kali aku utus min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul pun, ila, kecuali nuhi ilaihi, aku wahyukan kepada rasul-rasul sebelum kamu itu, bahwa isinya wahyu itu annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Bukan hanya kamu Muhammad, termasuk rasul-rasul sebelum kamu, aku tidak wahyukan kepadanya kecuali hanyalah aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Selebihnya itu adalah urean-urean, kisah-kisah, cerita-cerita orang yang tidak berla ilaha illallah, yang tidak bertauhid. Jika diceritakan kaumnya ini, kamu cerita ini benar. Intinya hanya itu. Makanya tadi saya bilang dosa itu cuma satu itu kan. Ya dosa cuma satu itu. Karena dosa yang lain diampuni oleh Allah. Di surat apa itu? An-Nisa apa? Ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad taro isman aziman. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, layak biru, tidak akan mengampuni
Nah, wala yaghfiru ayyushraka bihi, orang yang mensekutukan dengan Allah itu. Jadi yang tidak diampuni itu yang menyekutukan Allah, itu dosa karena nggak diampuni. Kalau udah diampuni nggak ada dosa dong. Wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain mensekutukan itu. Jadi selain mensekutukan Allah itu dosa diampuni, Pak. Itu. Wa may yusyrik billah faqad kafara ithman 'aziman. Maka siapa yang mensekutukan Allah, maka dia telah mengusahakan dosa yang sangat besar. Mensekutukan Allah itu satu itu. Dan umumnya dosa yang jenengan lakukan itu karena syirik awalnya. Orang kufur karena syirik, orang munafik karena syirik. Dan saya membaca hadis tadi, ada satu syirik yang paling ditakuti Nabi, bukan gara-gara orang menyembah berhala. Nah, nanti kalau saya cerita menyembah berhala orang itu nanti kapan-kapan ya, sebetulnya. Jadi di hadis itu disebutkan Rasulullah bersabda gini, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Perkara yang paling mengkhawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, asyirkul asgor, syirik yang kecil-kecil. Syirik yang kecil-kecil, bukan yang gede. Aku nggak takut sama nyembah berhala itu. Penyembahan berhala itu pernah didiskusikan pada zaman Rasulullah sama orang-orang kafir itu. Sebetulnya nanti ya kita bahas. Nah, kemudian sahabat bingung, loh kok malah yang dikhawatirkan musyrik yang kecil. Akhirnya qalu, para sahabat bertanya, "Bahma syirkul asghar ya Rasulullah?" Kemusyrikan kecil, syirik kecil yang kau paling takutkan itu syirik yang bagaimana? Syirik apa? Rasulullah itu jawab dengan singkat, qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya, dan itu yang paling aku takutkan karena pelakunya tidak sadar, tidak menyadari. Tahu gak riya? Riya itu beramal karena Allah, sebenarnya kepentingan yang lain. Ada sekutu nggak? Mendua nggak? Nah, itu sekutu, itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Sampai nggak berasa, terus merasa udah nggak berdosa. Oh, saya dulu udah pernah mu'atabah. Aku dia orang sudah mu'atabah, merasa sudah tidak berdosa. Sehingga seolah-olah udah nggak perlu mu'atabah lagi. Kan dulu saya udah pernah. Oh, saya udah pernah kok baik apa? Kalau ditanya, lu bingung loh. Baik apa yang bisa melakukan? Bingung lagi loh. Bisa? Nah, hal seperti itu, Pak. Kita tidak pernah menyadari hal itu. Paling ditakutkan Nabi. Dan itu yang membuat orang menjadi nifaq, menjadi apa? Bayangkan salah satu riya itu mengakibatkan kita sholat nggak punya nilai, bahkan diancam neraka yuraun. Bayang nama itu ada yuraun, mereka riya. Kita itu bisa aja berangkat sendiri riya itu. Gitu ya. Oh, mbak kita gundul, padahal saya sama cowok. Semua coba kita gundul bener kok. Didelok santri lainnya dia keren orang pondokan. Kon mau cokor iso. Itu banyak murid saya yang begitu. Satu lagi Pak Kayy. Oh dia, dua lagi loh. Satu aja, masalah ya hubungannya sama sirik-sirik tadi. Iya. Ada informasi di Al-Quran, rezeki, jodoh, mati itu udah diatur. Apa? Rezeki, jodoh, mati udah ditetapkan. Iya. Informasinya gitu kan. Iya. Terus ya kita biasa Pak, dulu saya jual-jualan begitu ya. Iya. Apakah kita mencari pelarisan itu termasuk dalam sirik? Mencari apa? Pelarisan. Dulu saya pernah jualan dulu. Jujur saya udah nyari juga dulu. Iya. Sekarang karena nggak jualan enggak. Berarti udah masa lalu itu. Ya, yang jadi pertanyaan, karena memang tiga-tiganya udah ditetapkan,
apakah mencari pelarisan itu termasuk dalam sirik? Sirik kecil itu. Ya, sekarang pertanyaan gini, orang dagang itu pengen laris atau pengen rapayu? Niatnya pengen laris. Pengen laris ya? Iya. Apa? Pengen laris karena Allah. Tapi saya dulu nggak begitu Pak. Lewat dukun dulu saya dulu. Nah ya itu. Ya dulu tapi Pak, sekarang udah enggak masa lalu. Ya, Sekarang dulu. nggak jualan nggak? Jangan cerita masa lalu, kita nggak akan mungkin kembali ke Iya, masa iya, lalu. iya. Yang penting kan sekarang saat ini di sini, ya kan? Ya. Intinya kan dagang pengen laris, ya laris duit akeh, ya kan? Udah jadi wong sugih, ya bener, nanya aja pas nanti Pak bagaimana supaya jadi orang kaya, begitu aja. Oh iya. Loh, nanti saya kasih tahu. Loh, mesti argumennya menurut Allah, menurut Rasulullah kan begitu. Iya. Tapi jangan minta banyak harta. Orang banyak harta belum tentu kaya Pak. Hartanya banyak masih kurang terus lu gak sugih Pak. Orang yang kaya itu orang yang selalu merasa cukup. Beda kekayaan dengan harta beda. Kaya itu algoni, goniun. Harta itu malun. Itu. Loh, saya sugih Pak. Siapa yang ngomong Pak marah? Mantu saya tuh rata-rata bingung lihat saya itu. Walaupun saya kelihatannya nganggur. Dia aja bingung. Sampai pernah tak buktikan. Tanya dia, di depan dia, di mata dia dekat tak depan. Jadi kenapa kamu bingung Maya? Ambil kertas nggak? Bakar kertas. Tak ambil abunya. Jadi duit anyar Pak. Iya. Dia yang pernah nyaksikan. Kenapa? Saya nggak mau. Warga saya galuh gara-gara saya nganggur. Tapi kan nggak harus begitu terus dong. Namanya Enggak apa-apa. Lu sama mau bukti tak buktiin. Siapa takut? Loh, sama kalau cuma menggandakan uang untuk Allah ajarkan. Saya berani katakan Allah mengajarkan kita untuk menggandakan uang itu. Sama yakin apa tidak? Jadi orang kaya yang nggak bakal miskin itu Rasulullah ajarkan. Prosesnya nggak terserah, dagang laris. Yang penting sampai dagang aja. Kalau jenengan pengen dagang laris, nggak usah takut menentukan harga, karena dagang itu rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada harganya. Yang menentukan harga itu penjual. Terus ada ijab kabul. Selama ini 5 ini sampai lakukan, sampai dagangnya berkah. Ya kan? Urusan laris dan tidak laris bukan karena harganya mahal dan murah. Masa barang mobralan rapayu ono kok. 1.300 rapayu akeh Pak. Orang membeli itu bukan karena murah dan bagusnya barang. Karena hatinya dibuka oleh Allah, digerakkan Allah supaya kamu beli di Pak Tarso aja. Sampeyan golek penglaris nang ndi yo, nang dukun ndi wae. Nek Allah nggak gerakan hati konsumen untuk beli ke sampean, dilalah kok sampean lebih murah kalau sing kene lho, tukune ning kene yo. Iya, anjuk ning kono neh. Besok sebudon ke sebelahe. Ditutup Pak sama warung sebelah Pak. Orang itu seolah-olah nggak ngelihat warung saya, bukan nggak ngelihat Allah gerakan hatinya ke sini. Benar ya. Gila betul. Jadi silahkan sampean berdagang. Jadilah pedagang yang baik. Kewajiban berdagang ya tadi 5 tadi jaga rukun. Kalau sudah gelar dagangan namanya buka dasar. Wis ya kan pokoknya keluar mau dagang bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya dagang ini tujuan saya ya Allah untuk menjadikan diri saya sebagai kepanjanganmu, menyampaikan cinta dan kasih sayangmu kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan saya. Saya mampunya ini, yang ada membutuhkan tak layani dengan penuh ramah, lembut, penampilan yang menarik. Oh, dagangan itu promosi itu benar ya Pak Prato? Coba warung yang nungguin Gilang sama Pak Prato itu lebih laris Pak Prato.
Loh, rondo-rondo ini jane ora pengen bojo. Blondo gak delok dulu. Rondo-rondo. Penampilannya. Nah. Saya paham ya, Bang. Nanti ngaji ini ngaji bagi Bang. Nanti tak kasih tahu. Ya. Wih, jadi pegawai, jadi apa aja terserah, itu hanya profesi kok. Itu hanya wasilah untuk usaha ikhtiar kita. Karena udah paham tadi kan, sadar bahwa yang menentukan ar-razaq Allah, dan Allah nggak nyuruh nyari rezeki. Allah yang bagikan. Nah, cuman supaya adresnya jelas, kita bikin wadah untuk mempersiapkan diri untuk menerima pemberian itu dari Tuhan. Insya Allah Pak, kalau rezeki yang diberikan Allah banyak, kita akan diberikan wadah yang besar. Tapi kalau Allah akan membagikan rezeki itu tidak besar, tidak perlu dibikinkan wadah yang besar. Kasihan sama kita ngurusi wadahnya, padahal rezekinya cuma kecil gitu loh. Allah itu sayang. Terus nggak usah menggemuk pengen yang wadahnya gede, ya kan? Betul ya Pak? Nah, insya Allah lepas dari penyakit itu. Udah Pak. Dewan? Cekap? Cekap. Nah, ya udah nanti kita diskusikan sambil ngopi lagi ya. Sambil ngobrol-ngobrol, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu